Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan video yang kemarin. Saya langsung saja bacakan faslun a'dzarus sholati isnani an-naumu wan nisyanu. Pada pasal kali ini, judul kali ini adalah udurnya sholat. Udur-udurnya sholat itu ada dua macam. Yang pertama tidur, yang kedua adalah lupa. Yang pertama tidur. Tidur yang dapat dianggap sebagai udzur sholat adalah tidurnya orang yang ceroboh. Misalnya bila orang berangkat tidur pada saat hampir masuk waktu sholat, atau bahkan sudah masuk waktu sholat, sehingga tidurnya menyebabkan ia kehabisan atau kehilangan waktu sholat, mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, termasuk salah satu perbuatan haram dan dosa, ya. Kemudian lupa. Lupa yang dianggap sebagai udzur sholat adalah lupa yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang haram atau main-main. Misalkan orang lupa sholat pada waktunya disebabkan karena permainan catur, permainan kartu, atau bersenda gurau, atau yang lain-lain yang kira-kiranya tidak ada manfaatnya. Contoh, lupa yang dimakfu adalah lupa karena terlalu sibuk bekerja yang halal untuk nafkah keluarga, belajar, dan ketika musafir, ketika naik kendaraan waktunya nggak cukup untuk untuk melakukan sholat. Nah, ini udzur, nggak apa-apa, ya. Tapi dengan catatan yang tidak diharamkan, tidak, udzurnya itu tidak dianggap maksiat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila ada seorang, contoh ya, bila seorang kehabisan atau kehilangan waktu sholat karena sesuatu yang dianggap sebagai udzur, maka ia wajib segera mengqadha sholat tersebut tanpa dianggap maksiat kepada Allah. Sabda Nabi, beliau bersabda, innahu laisa fi naumi tafrid, innamat tafridu fi yaqadati, fa idza nasiya ahadukum sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Rawahu An-Nisa wa Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya tidaklah termasuk kelalaian karena tertidur, tetapi kelalaian itu di waktu terjaga. Karena itu, jika seseorang di antara kamu lupa sholat atau tertidur hingga meninggalkan sholat, hendaklah ia melakukannya apabila telah ingat atau sadar kembali. Jadi misalkan tidurnya itu sebelum waktu zuhur misalkan. Jadi tidur sebelum waktu zuhur, kemudian dia tidur sampai asar, jadi hilang waktu zuhurnya, maka itu tidak apa-apa, tidak dianggap maksiat oleh Allah, tapi wajib mengqadai. Tidak maksiat, tidak dianggap maksiat kepada Allah, tapi wajib untuk mengqadai. Atau orang yang tidak sadarkan diri, misalkan sakit karena pingsan. Nah, ketika pingsannya tadi itu dia tidak mampu untuk melakukan sholat karena tidak sadarkan diri, maka ketika tidak sadarkan diri beberapa jam, misalkan waktu zuhur dan asar itu hilang waktunya, tidak sadarkan diri, ketika maghrib baru dia sadar, loh, saya tadi sakit, tidak sadarkan diri,
kemudian saya tadi seingat saya belum melakukan sholat zuhur dan asar. Nah, orang seperti ini maka tidak dianggap maksiat sama Allah, tidak dianggap maksiat atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang ditinggalkan, sholat-sholat yang ditinggalkan yang tadi seperti zuhur dan asarnya tadi, itu wajib untuk diqodoi. Paham ya? Nah, ini adalah hadis dari Nasai dan Tirmidzi dan yang mensahkannya. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita teruskan di video yang berikutnya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.